Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini. Perkenalkan, saya Widianti sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Teh Syarah Halimatus Hadiah sebagai operator Zoom, Kang Agil sebagai pemateri, Kang Ahdi sebagai pemateri, Teh Epita sebagai pemateri, dan Teh Khadijah sebagai pemateri. Salam hormat dari kami, mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dewasa ini teman-teman, alhamdulillah virus COVID-19 atau COVID-19 ini seperti yang kita ketahui sudah ditemukan vaksinnya. Dengan harapan COVID-19 ini mulai meredam. Mungkin partisipan di sini juga sudah ada yang sudah divaksin ya. Dilansir dari laman Halodoc, virus COVID-19 ini bukan satu-satunya virus yang mematikan yang pernah mewabah di seluruh dunia ini. Selain virus COVID-19 ini, ada juga wabah cacar, wabah Justinian Timur Tengah, pandemi flu besar, polio, SARS, Korela di Haiti, Ebola, dan virus Zika. Dari beberapa wabah penyakit ini terdapat obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan setiap wabah penyakit tersebut. Itu berarti merupakan sebuah indikasi bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebagaimana hadis Nabi yang akan diangkat dalam topik kita hari ini. Lalu bagaimana dengan penyakit HIV/AIDS atau penyakit lainnya yang belum terdapat obatnya atau yang belum bisa disembuhkan? Apakah hadisnya tidak relevan atau bagaimana? Nah, untuk itu langsung saja kita mulai penyampaian topik materi kita hari ini, yaitu mengenai hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Pertama, hadisnya akan dibacakan oleh Kang Agil. Silakan. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Dwi Putra. Di sini saya akan membacakan satu buah hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Hadis tersebut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad bin Al-Musanna, haddasana Abu Ahmad Az-Zubair, haddasana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala haddasani Ata'u bin Abi Robahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Rawahul Bukhari. Selanjutnya ada terjemah hadis yang akan dijelaskan oleh Dila Sanga. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Agil. Di sini saya akan membacakan teks terjemahan hadisnya, yaitu menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia berkata, menceritakan kepada kami Atha bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5678. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Epita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Adila Sanga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarah dari penjelasan hadis penyakit itu pasti ada obatnya. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit,
Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain juga dari Utsman bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dima'rufkan, sesungguhnya Allah menjadikan setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram-haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat itu haruslah dengan halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya obat terkadang terbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam penjelasan hadis ini ya, mencakup semua penyakit kayak seperti penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit anggota badan, sebagaimana juga mencakup pengobatannya dan penyembuhannya. Bahkan dalam hadis lain juga, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa kejahilan adalah penyakit dan beliau menjadikan penyembuhan adalah orang yang berilmu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan kepada Teh Hadijah untuk menjelaskan mengenai nilai pendidikan yang bisa dipetik dari hadis ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut ialah bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik teman-teman semua materi sudah dipaparkan ya oleh kelompok kami. Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai materi tentang ubah pasti ada obatnya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, langsung saja. Maaf Kang, izin bertanya. Silahkan sebutkan nama. Baik, nama saya Alfian. Saya izin bertanya. Itu kan penyakit pasti ada obatnya ya Kang ya, Kang Teh. Nah, pertanyaannya, kalau HIV itu obatnya apa ya Kang ya? Kan kalau dari dokter, penjelasan dokter itu sampai sekarang belum ada obatnya. Apakah penyakit HIV itu bisa sembuh gitu Kang? Menurut penjelasan kan penyakit pasti ada obatnya gitu. Terima kasih Kang, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Alpian ya yang sudah bertanya. Baik, sebelum kami jawab, mungkin kami akan membuka 3 pertanyaan saja ya, sambil menunggu jawaban dari kami juga untuk berdiskusi. Gimana rekan-rekan semua? Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum, Kang, punten izin bertanya. Waalaikumsalam. Silahkan Teh. Tadi kan sedikit nyimpulin dikit ya, soalnya masih agak bingung ya tadi. Tadi kan dijelasin ya, kalau setiap penyakit pasti ada obatnya. Terus juga kan tadi dijelasin juga, kalau yang belum ada obatnya itu berarti kayak ilmu pengetahuannya itu belum sampai ya. Terus sama tadi tuh ada pengecualian ya, kecuali penyakit tua dan pikun. Soalnya dia
ada riwayat lain yang nyebutin karena tua sama pikun itu sama dengan kematian. Gitu kan ya, Kang? Ya, terus pertanyaannya Teh gimana? Terus pertanyaannya kan eh, ada kan ya penyakit Alzheimer. Itu kan obatnya belum ada. Terus kan Alzheimer itu beda sama pikun. Kan kalau pikun itu lebih identik ke usia. Sedangkan kalau Alzheimer bisa nyerang dari umur berapa aja gitu. Terus juga kan pengobatan Alzheimer cuman sampai apa ya? Meredakan gejala sama memperlambat penyakit itu gitu. Nah, terus pertanyaannya gimana pandangan Islam sama penyakit Alzheimer ini? Makasih. Ya, terima kasih Teh yang sudah bertanya mengenai penyakit Alzheimer. Mungkin dikasih waktu dulu ya untuk menjawab. Permisi, boleh menjawab pertanyaan dari Alfian, Kang Alfian, Silahkan Teh. mengenai HIV/AIDS. Itu sebenarnya HIV/AIDS itu sudah ada obatnya, tapi belum bisa menyembuhkan secara pulih betul gitu ya. Sempat baca-baca di laman Halodoc kalau penyakit HIV itu secara medis itu bisa dikurangi memperlambat parahnya penyakit HIV ini dengan cara mengonsumsi resimen antiretroviral atau ARF. Nah, itu tuh dengan mengkonsumsi, dengan misalnya ada si A terkena HIV itu, dengan mengkonsumsi ARF itu bisa mencegah komplikasi dan juga memperlambat parahnya penyakit. Nah, sudah dijelaskan ya sebelumnya di awal gitu di pembukaan kalau misalkan memang HIV itu belum ada obat yang sampai dia bisa sembuh betul gitu, sampai seperti sedia kala gitu. Itu tuh kenapa bisa kayak gitu dalam pandangan Islam itu karena sudah disinggung juga itu merupakan apa ya, keterbatasan manusia dalam apa ya, mencari obatnya, keterbatasan ilmu manusia, dan juga itu sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa berusaha mencari obat dari HIV ini dan juga mencari penawar dari HIV ini. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada yang menambahkan. Izin menambahkan ya Teh. Tapi mohon maaf nih agak bertentangan tentang pendapat Teteh tentang HIV AIDS gitu. Harus ada obatnya. Ya. Menurut saya sih HIV AIDS mendingan gak usah ada obatnya ya. Soalnya kan yang kita tahu sendiri HIV AIDS itu kan berasal dari zina sebelumnya. Allah sendiri kan menjelaskan di Al-Quran wala taqrabu zina. Kalau misalkan HIV AIDS ada obatnya, logikanya berarti makin banyak dong yang zina. Makin banyak yang orang hamil di luar nikah, makin banyak cewek cowoknya bisa 4 atau lebih mungkin. Itu dari logika saya sih, kalau misalkan ada obatnya dan ketemu obatnya ya makin marak gitu zina. Gimana ya, intinya seperti itu sih. Iya. Iya, itu juga kan mungkin pesan lain ya dari Allah, kayak apa ya, isyarat lain gitu. Kenapa HIV itu kan saya juga menyebutkan tidak bisa disembuhkan secara apa ya, sembuh betul gitu seperti sedia kala, tapi ada obat yang bisa memperlambat terus bisa mencegah komplikasi dari penyakit HIV itu. Lagi pula juga mungkin ya dari sudut pandang yang tadi, biar nggak ada apa ya, zina semakin marak, ya itu betul, tapi juga dari sudut pandang lain mungkin aja
pelaku zina tersebut yang sampai kena HIV itu bisa juga mereka itu setelah terkena penyakit itu tuh bisa jadi mereka mendapat hikmah dan juga bisa juga mereka malah lebih baik dari kita gitu yang enggak ya kayak gitu. Bisa aja kan Allah kan bisa membolak-balikkan segala sesuatu. Terus nyambung pandangan Islam mengenai penyakit Alzheimer itu sebenarnya sama aja ya. Kalau pandangan Islam itu ya mungkin ada kayak rahasia lain gitu kenapa penyakit itu belum ada obatnya gitu. Saya nambahin sedikit aja, ya sebenarnya sama aja kayak HIV itu mungkin aja keterbatasan pengetahuan manusianya. Sebenarnya mungkin ada obatnya tapi belum ditemukan, dan juga sebagai pesan dari Allah supaya kita lebih berhati-hati gitu. Ya gitu sih. Terima kasih. Baik, berarti sudah 2 pertanyaannya yang dijawab oleh kelompok kita gitu. Mengenai HIV dan juga penyakit Alzheimer, kenapa gitu menurut pandangan Islam. Gimana kepada penanya? Apakah sudah cukup atau kurang? Kang Punten, Ya, silahkan Teh. tadi kan kalau yang penyakit Alzheimer emang belum ada obatnya ya, berarti kan sama dengan kayak ilmu pengetahuannya bisa dibilang belum sampai ya. Itu kan ya Kang. Ya, terus. Terus tadi izin nambahin buat yang HIV, boleh kan? Silahkan Teh, ini kita sharing-sharing aja gitu. Gak cuma kita yang pemateri. Gak apa-apa. Iya, Kak. Tadi saya rada agak kurang setuju sih sama tadi yang disebutin kalau penyakit HIV itu buat bikin jerak. Soalnya kan nggak selamanya orang yang ngidap HIV itu yang ngelakuin zina. Kan HIV juga ada yang kena tular dari jarum suntik, transfusi darah kayak gitu. Soalnya kan pernah ada kejadian kasus orang yang habis transfusi darah dia kena HIV. Soalnya di darah tersebut ada penyakit HIV-nya. Terus juga emang iya obat di HIV ini belum ada, soalnya dia obatnya cuman kan ARV ya namanya. Dia itu obatnya kayak obat imun gitu yang jadi si penyakit HIV itu nggak bisa ngegandain dirinya gitu loh. Jadi cuman stuck di situ aja gitu supaya nggak berkembang lagi, maka dia dikasih ARV nama obatnya. Bukan obat sih sebenarnya, cuman kayak pencegahan memperlambat penyakit tersebut gitu. Yang mencegah komplikasi. Hanya sementara. Bisa dibilang iya sih, kalau misalnya nggak diminum-minum gitu obatnya ya makin parah, soalnya kan dia bakal ngegandain virus itu terus menerus gitu. Sedangkan kalau obat itu diminum dia cuma sampai di situ aja gitu Kak. Makasih. Oke, saya mau tadi kan belum ya pandangan secara Islamnya, saya mau menambahkan sedikit ya. Kalau penyakit Alzheimer itu kan adalah penyakit gangguan jiwa ya, hilangnya akal. Kalau misalnya kita kaitkan dengan agama itu, obatnya itu membaca surat Yasin. Karena ketika itu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas juga duduk di sebuah masjid ya, ada sedikit kisah gitu ya. Seorang masuk ke masjid secara berteriak-teriak, sementara ucapannya tidak jelas. Orang-orang yang ada di dalam masjid pun bangkit berdiri guna mengeluarkannya, namun Ibnu Abbas menanyakan perihalnya kepada hadirin ya kan. Mereka menjawab bahwa akal orang tersebut sudah hilang, maka haruslah membaca surat Yasin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Epita dan salah satu peserta kita yang sudah menambahkan. Terus juga satu mungkin Kang Adi, satu lagi mungkin. Silakan, ya. Saya ini tadi ada yang ngomong katanya Rizky caper, katanya enggak, saya nggak caper.
Cuman setahunya saya aja di sini. Tadi bertentangan dengan apa tadi yang pertanyaan yang awal itu yang HIV ataupun AIDS ya. Kalau menurut saya sepakat dengan teman-teman yang tadi memberikan argumentasi ya mengenai HIV itu. Kalau yang tadi HRV ataupun itu sebenarnya bukan obat sih, lebih kepada terapi ya. Kalau saya baca itu lebih kepada terapi. Ya memang itu tujuannya untuk menekan laju daripada HIV itu sendiri. Tingkatannya itu HIV itu berada di, kalau yang saya baca itu ada 3, HIV itu yang kedua, AIDS itu yang paling terakhir. Itu yang sudah masuk terakhir, itu sudah tidak bisa diganggu, tidak bisa diobati lah bahasanya. Cuman HIV ini benar, HIV ataupun AIDS ini memang tidak ada obatnya, ini murni merupakan kesalahan daripada manusia, ini merupakan azab ya, kalau menurut saya azab daripada Sang Maha Kuasa. Cuman kalau bagi saya tadi kurang sepakat dengan kata-kata Kang Ahdi, lebih baik nggak usah ada obat, nggak ada sebagainya macam. Kalau menurut saya itu lebih kepada apa ya, bukan rasis sih, lebih mendiskriminasi mereka yang mendiskriminasi orang-orang yang terkena HIV kalau menurut saya. Karena orang-orang HIV juga mau nggak mau mereka juga membutuhkan penyembuhan dan juga mereka juga ingin hidup seperti layaknya kita. Oke, masalah patologi mereka, kerusakan mereka itu mungkin itu diakibatkan oleh mereka sendiri, tapi setidaknya kita selaku orang-orang yang memang peduli terhadap lingkungan dan juga kita orang-orang yang peduli terhadap mereka, itu alangkah baiknya mensupport mereka untuk lebih lebih semangat, lebih berjuang, dan juga jangan sampai ada bahasa-bahasa yang membuat mereka itu malah mengkerdilkan diri lah, kalau bahasa saya mengkerdilkan diri. Karena sebagai manusia kan kita kan saling membutuhkan gitu, kita kan makhluk sosial saling membutuhkan, dan juga sudah dijelaskan kan ada berbagai macam hadis gitu kan mengenai tentang persaudaraan dan sebagainya. Kita bukan Tuhan, kita juga bukan malaikat, tapi kita hanya manusia biasa yang saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin itu sih Kang dari saya. Thank you. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kali ini, bahwa sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya atau penawarnya. Dalam hadis riwayat lain juga disebutkan bahwa terdapat pengecualian, yaitu penyakit pikun atau tua dan kematian. Dalam berobat, sebagai umat muslim haruslah bisa memilah atau mencari obat yang halal yang kita gunakan. Dan ketika kita berobat atas penyakit yang diderita, itu bukan kita tidak bertawakal kepada Allah, karena teman-teman, yang menyembuhkan penyakit kita itu bukan zat dari obat tersebut, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan penyakit yang belum ada obatnya, yang juga sempat disinggung dalam pembukaan tadi, itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia senantiasa berusaha mencari obatnya atau mencari penawar dari penyakit tersebut. Sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.